Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jelas bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan pada hari ini kita kembali melihat market crypto rally guys, khususnya Bitcoin kembali rally kurang lebih 7%, menembus di atas 22.000. Ini adalah hari yang baik tentunya untuk market crypto. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara berita dan data maupun teknikalnya. Namun sebelum itu kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,04 triliun dolar guys. Kita udah cukup lama ya tidak melihat market cap itu nyentuh ke angka 1,1 triliun lagi. Tapi kali ini kita udah berhasil menembus di atas 1 triliun dolar lagi dan peningkatannya sebesar 5,69% dalam 24 jam terakhir. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.600-an, Ethereum 1.653, BNB 303, XRP 0,41, Cardano 0,36, Dogecoin 0,086, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 25,03 dolar. So, per hari ini kita melihat market semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 3,sekian% hingga kurang lebih 17%. Top performernya adalah Solana guys, dengan kenaikan 17,97% ke 25,04 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena ada pergerakan yang lumayan lagi ke atas guys, kurang lebih $1.000-an, kita kembali melihat ada sekitar 61.000 traders itu ke liquid guys. Oke, dengan ada total 288 juta dolar. Itu yang liquid. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, dalam 24 jam terakhir ya, itu tidak mengherankan ada sekitar 84% dari total 244 juta dolar itu yang ke liquid adalah dari arah short. Jadi sedikit banyak peningkatan yang kita lihat dalam 24 jam terakhir di harga Bitcoin itu kembali terbantu oleh yang namanya short squeeze. Banyak sekali orang-orang yang short itu kemudian ke liquid dan menghasilkan semacam kenaikan yang lumayan signifikan, walaupun sebenarnya tidak sesignifikan yang terjadi 2 atau 3 hari yang lalu guys. 2-3 hari yang lalu kita melihat ada peningkatan sehingga 1.500 sampai 2.000 dolar dalam satu hari. Namun untuk kali ini kita melihat ada peningkatan sebesar 1.000 dolar, walaupun peningkatannya lebih sedikit, tapi total likuidasinya itu tidak kalah banyak guys, 288 juta dolar. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa banyak sekali traders di crypto yang menggunakan leverage luar biasa tinggi guys. Sehingga ada pergerakan sesedikit apapun itu akan menciptakan semacam likuidasi. Dan ini selalu menjadi reminder untuk kita semua yang merupakan traders gitu ya, bahwa seyakin apapun kalian dengan senario atau setup yang kalian punyai, pastikan kalian tidak menggunakan leverage yang terlalu besar, margin yang terlalu besar, ya supaya kalian tetap bisa memanage resiko kalian gitu guys. Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang ke liquid, terlebih lagi margin call gitu ya. Jadi ini hanya untuk mengingat reminder saja untuk kalian. Walaupun gitu ya, kalian memang punya setup yang menurut kalian probability-nya tinggi, itu tidak bisa kalian jadikan alasan untuk menggunakan leverage yang terlalu besar. Karena kalau misalnya kalian menggunakan leverage yang terlalu besar, kalian tidak perlu banyak. Mungkin cukup 2-3 trade saja salah, kalian bisa wipe out semua profit yang sudah kalian kumpulkan selama ini. Jadi itu adalah sekali lagi reminder untuk kalian. Oke? Yang kedua, Bitcoin price rally provides much needed relief for Bitcoin miners. Jadi ini adalah yang sempat kita bahas beberapa minggu yang lalu guys, bahwa kalau misalnya kita terus melihat Bitcoin bertahan di kurang lebih area 16.000, 15.000, maka itu kemungkinan akan kembali memaksa lebih banyak miners untuk shutdown operasionalnya. Terlebih lagi kalau misalnya kita akan drop ke 14, 12.000 atau 10.000. Tetapi hokinya atau beruntungnya, kita melihat Bitcoin kali ini break di atas 20.000 dan bahkan break di atas 22.000 hari ini. Yang membuat tentunya pressure untuk para penambang untuk menjual semua Bitcoin yang mereka tambang itu berkurang. Kalau kemarin mereka dipaksa untuk menjual, alasannya sesimpel karena mereka harus menjual, harus dipaksa dijual. Karena kenapa? Kalau enggak, mereka nggak bisa pertahankan operasionalnya, karena perlu biaya. As the crypto market turned bearish and liquidity ceased within the sector, miners found themselves in bad situation and those who were unable to meet their debt
obligations were forced to sell their Bitcoin reserve near the market bottom or declare bankruptcy. Ya kan? Jadi mereka dipaksa untuk memilih salah satu dari dua ini saja. Harus menjual semua Bitcoin yang mereka punya, atau mereka bisa jadi declare bankruptcy. Ya kan? Kemungkinan kebanyakan orang akan mencoba yang pertama dulu, dicoba untuk ya kita jual dulu lah semua yang berhasil kita tambang, sembari kita menunggu siapa tahu gitu ya harga Bitcoin bakalan naik dalam waktu dekat. Dan hokinya kali ini kita mendapatkan hal tersebut. Notable Bitcoin mining bankruptcies in 2022 came from Core Scientific, yang kemarin kita sudah pernah bahas juga. Salah satu perusahaan penambang yang cukup besar, oke? Core Scientific itu menyatakan bankruptcy. Dan data di sini menunjukkan hal tersebut, guys. Oke? Seberapa banyak atau besar pressure yang tercipta untuk para penambang ketika harga Bitcoin terus-menerus turun. Oke? Ketika di Januari kita melihat selling pressure-nya itu tidak terlalu besar, guys. Kalau kalian lihat di sini ada yang warna kuning dan juga ada yang warna merah. Yang merah ini berarti jumlah Bitcoin yang mereka jual. Kalau yang kuning ini jumlah Bitcoin yang berhasil para penambang tambang. Gitu ya, mereka berhasil menambang segini, jualannya segini. Jadi di awal tahun 2022 itu kita bisa lihat pressure-nya itu tidak terlalu besar, guys. Oke, karena harga Bitcoin pada saat itu masih lumayan oke lah gitu, masih bisa dipertahankan, masih ada profitnya. Tapi sudah menjelang kuartal 2, ini sudah mulai meningkat nih, guys. Puncaknya itu di bulan Juni 2022. Para penambang itu cuma berhasil nambang 4.181, tetapi jualannya 14.024. Oke, artinya mereka menjual tidak hanya yang mereka tambang saja, tapi Bitcoin yang selama ini mereka pegang, gitu ya, mereka hold, itu mereka juga paksa harus dijual. Oke, ini berlanjut sampai bulan Juli, bulan Agustus. Kalau kalian lihat rata-rata yang mereka jual itu angkanya lebih banyak daripada yang mereka tambang. Kecuali di bulan Agustus saja, itu pun bedanya cuma tipis. Mereka berhasil tambang 4.900, jualnya 3.600. Tapi sisanya kalau kalian perhatikan, angka yang mereka jual itu lebih tinggi daripada angka yang mereka berhasil tambang. Tidak terkecuali sampai bulan November 2022. Dan juga bisa expect bahwa Desember dan bulan Desember itu juga terjadi hal yang sama, di mana mereka menambang mungkin hanya sekitar 3.000-4.000 Bitcoin, tetapi mereka jual mungkin bisa sampai 6.000, 7.000 atau 8.000 Bitcoin. Tetapi karena kita melihat kali ini Bitcoin sudah berada di atas angka 20.000, maka harusnya selling pressure itu akan sedikit berkurang, guys. Sehingga ini juga akan berdampak baik ke harga Bitcoin harusnya gitu, karena kita tidak mendapatkan ada constant selling pressure dari para penambang. Jadi ya mudah-mudahan gitu ya kita akan melihat ini berkelanjutan, para miners akan terus nge-hold barang yang mereka berhasil tambang sehingga selling pressure berkurang. Ketika demand nanti mulai start kembali meningkat lagi, ya harusnya kita akan kembali melihat Bitcoin melanjutkan kenaikannya. Oke? Untuk sekarang saya secara pribadi melihat gitu ya, market harusnya belum dalam tahap yang FOMO banget, guys. Oke, walaupun mungkin ada sebagian orang yang merasa sudah sedikit ke arah euforia gitu ya, tapi FOMO-nya itu belum benar-benar terasa gitu. Oke, jadi masih adalah harusnya chance bagi Bitcoin untuk mengalami rally yang lebih tinggi. Ya, jadi ini adalah yang kedua. Dan karena ada kenaikan yang terjadi 24 jam terakhir, ini adalah officially kenaikan atau rally paling kencang selama 2 tahun terakhir, guys. Officially the largest rally of the bear market for Bitcoin. Sejak kita masuk ke bear market, ini adalah rally paling kencang yang pernah kita lihat. Kita sebenarnya pernah mendapatkan beberapa kali bull trap, oke? Pertama itu di akhir tahun 2021, itu ya kenaikan 23%. Kemudian di sini itu kenaikan 46%. Di sini 27,81%. Kemudian di bulan Juli tahun 2022 kita melihat kenaikan 43%. Dan kali ini di awal tahun 2023 rally-nya itu yang paling kencang. Kenaikan sebesar 47% dari bottom di harga 15.600-an. Jadi sekali lagi, selamat untuk teman-teman yang secara mental sudah mampu bertahan dan terus melakukan akumulasi ketika kita berada di harga sekitaran 15 sampai 16 atau 17 ribu. Karena harusnya sekarang kalian sudah berada dalam keadaan cuan yang lumayan gitu ya. Next movement tergantung kalian, tergantung situasi dan kondisi kalian semua.
Kalau kalian merasa perlu mengurangi exposure karena kalian merasa lebih yakin bahwa ini hanya bull trap, ya itu adalah opsi kalian sendiri. Itu tidak ada paksaan, kalian harus melakukan apapun. Yang pada intinya saya pengen sampaikan adalah lakukan apapun yang menurut kalian membuat kalian nyaman saja. Gitu ya. Artinya, kalau kalian merasa perlu take profit sebagian, ya ambil gitu ya. Kalau kalian merasa mungkin kalian masih ada sangkut di sekitaran harga yang lebih tinggi di sini dan kalian merasa perlu untuk closing sebagian, ya close gitu guys. Oke, kalian jangan sampai terlalu greedy juga. Artinya, manage-lah portofolio kalian sedemikian rupa, ini udah sering saya sampaikan. Manage-lah portofolio kalian sedemikian rupa sehingga kalian merasa kalian akan mampu nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Bagaimanapun caranya guys, disetting sampai kalian merasa kalian akan mampu hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Karena disitulah nanti akan buahnya yang lebih manis gitu guys. Kalau sekarang oke lah kita rally 47%, tapi kita masih jauh sekali kalau misalnya kita berbicara soal all time high gitu. Kalau target saya pribadi tentunya ketika berinvestasi di kripto, khususnya mungkin di Bitcoin, ya saya pengen at least gitu ya, kita kembali ke all time high, atau bahkan menembus ke all time high baru saya start untuk taking profit. Oke? Tapi sebelum kita bisa lakukan hal tersebut, kita tentunya harus tahu dulu bahwa yang terjadi dan kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini belum tentu adalah reversal dan kita akan langsung menuju ke all time high yang baru. Bisa aja ada chance bahwa ini hanya sekedar bull trap gitu ya, atau ini hanya relief rally dan kita akan kemudian membentuk lower low baru. Nah pertanyaannya, apakah portofolio kalian akan siap kalau ternyata ini hanya sebuah bull trap? Nah kalau jawabannya siap, berarti kalian aman. Oke, boleh hold gitu. Tapi kalau jawabannya tidak siap, berarti kalian harus melakukan setting gitu. Kalian harus setting ulang. Gimana caranya supaya kalian bisa siap kalau ternyata yang terjadi di sini hanya sebuah bull trap. Oke, jadi itu mudah-mudahan kalian lakukan. Saya harus pesankan ini ke kalian supaya gitu ya, supaya kalaupun ini ternyata bull trap, kalian secara mental akan tetap tough, akan tetap kuat sampai kalian atau kita nanti akan panen di bull cycle berikutnya, gitu ya. Jadi itu adalah pesan saya untuk kalian hari ini. So, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, Mitrade adalah jawabannya. Karena di Mitrade kalian bisa trading di semua aset kelas, baik di cryptocurrency, forex, saham, komoditas, metal, semuanya bisa kalian lakukan di sini. Dan sekali lagi, saya lagi ngadakan event baru lagi untuk Mitrade gitu ya. Untuk khusus para pengguna baru yang mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kemudian deposit minimal $50 dan kemudian aktif trading selama kurang lebih sebulan, akan dapat hadiah langsung Rp250.000 cash dari saya. Gitu ya. Jadi itu tidak diundi, pokoknya tidak diundi gitu ya, hadiah langsung. Kalau misalnya teman-teman melakukan beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja kalian langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, kemudian deposit minimal cuma $50 saja, dan setelahnya kalian bisa langsung aktif transaksi dan kalian akan dapatkan hadiah langsung dari saya. Gitu ya. So, silakan langsung klik aja link yang ada di kolom description box di bawah. Terus sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin guys, dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart saja supaya lebih detail ya penjelasannya. Nah untuk kemarin, untuk teman-teman yang ada menonton video saya kemarin, tahu bahwa saya pribadi sebenarnya mencari peluang untuk short ketika kita mendapatkan breakdown dari area trendline di sini, oke? Dan kita berhasil melakukan hal tersebut, kita breakdown, oke? Dan pada akhirnya breakdown di sini ternyata hanya fake out. Oke, dan saya secara pribadi terkena stop loss. Oke, jadi saya harus jujur sampaikan bahwa trade yang kemarin saya ambil itu dalam keadaan loss. Dan saya sudah take the loss gitu, alias saya sudah stop loss, sudah keluar dari trade tersebut. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman juga sebenarnya di video kemarin dan juga 2 hari yang lalu, bahwa saya pribadi sebenarnya pengen mencari long setup ketika salah satu dari 2 senario ini terjadi. Antara pertama kita mendapatkan koreksi lebih dalam dan menuju ke area Fibo yang kemarin kita sudah sampaikan 0,382, 0,5 atau 0,618, atau kita pada akhirnya mampu jebol di atas upper trend line di sini. Dan ketika hal tersebut terjadi dan kita mendapatkan retest, itu menurut saya adalah chance untuk masuk. Sebenarnya ini adalah chance bagi saya untuk masuk. Tetapi sialnya guys, sialnya ini terjadi kalau nggak salah harusnya dini hari guys, subuh gitu. Di waktu Indonesia tuh kayaknya harusnya subuh gitu.
atau masih pagi banget. Intinya saya ketinggalan setupnya di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman ada sempat nonton video saya, harusnya tahu bahwa saya sudah menjelaskan hal tersebut. Jika kita mampu jebol di atas ranah ini dan kemudian retest, ini adalah peluang bagi saya untuk long. Tapi saya pribadi ketinggalan. Kalau misalnya teman-teman ada yang sempat masuk dan mendapatkan setup di sini, ya selamat gitu ya. Kalian harusnya ada dapat cuan kurang lebih sudah ya 3,4%. Kalau nggak pakai leverage gitu. Kalau pakai leverage ya harusnya lebih besar lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya adalah what's next gitu kan, apa yang bakalan terjadi berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat masuk tentunya, bagi saya tentunya ini bukan saat yang baik untuk kembali masuk lagi gitu ya. Kalau kalian ternyata tidak sempat masuk di sini, tidak sempat masuk di sini, tidak sempat masuk di sini, ya kalau kalian langsung long di sini tanpa ada setup, sekali lagi menurut saya itu kurang bijak gitu ya. Terlebih lagi jika teman-teman perhatikan di 4-hour chart kali ini kita juga sudah mendapatkan adanya indikasi bearish divergence tercipta di sini. Oke. Jadi untuk bullish momentum itu tidak sekuat lagi dengan yang kita lihat kemarin di sini, ya kan? Nah, yang kedua juga memang jika teman-teman perhatikan di daily chart, maka area yang sekarang kita sedang sentuh itu adalah area yang sebelumnya juga merupakan area resistance. Oke, area key level lah intinya. Sebelumnya di sini merupakan area resistance, di sini dijadikan support, di sini support, di sini resistance, dan juga di sini adalah resistance. So, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman buy di sini, maka teman-teman buy di area resistance. Itu menurut saya kurang bijak. Kalaupun mau gitu ya, menurut saya akan lebih baik kalau teman-teman menunggu dia jebol di atas area tersebut dan kemudian mendapatkan ada konsolidasi. Sebelum pada akhirnya teman-teman memutuskan untuk kembali masuk. Oke? Jadi ini adalah skenario yang lebih aman menurut saya. Jadi kalau ditanya sekarang kira-kira short term akan seperti apa, maka justru sebenarnya probability-nya bakalan lebih tinggi bahwa kita akan mendapatkan short term pullback guys. Kenapa? Karena kita mendapatkan ada indikasi bearish divergence di 4-hour chart. Kedua juga kita mendapatkan tentunya area resistance di sini. Tetapi tidak serta-merta karena ada indikasi tersebut kita kemudian langsung short dari sini guys. Kita perlu setup sekali lagi. Nah, setupnya seperti apa? Setupnya adalah apabila kita mendapatkan ada reversal pattern dari sini, katakanlah misalnya ada rising wedge kah, atau misalnya teman-teman temukan ada head and shoulder, ya kan? Atau misalnya teman-teman ada temukan double top atau triple top. Nah, mungkin itu bisa dijadikan sebagai sebuah setup untuk kembali mencari peluang untuk short term pullback, gitu ya. Pullbacknya kita mungkin bisa targetkan minimal nyampe-nya ke sekitaran area trendline lagi di sini. Oke, yang tentunya harus kalian pertimbangkan juga dari segi risk and reward. Jika teman-teman masuk dengan setup double top misalnya, dan masuk di sini, kalian harus pertimbangkan RR-nya kayak gimana. Apakah memadai untuk kalian? Kalau misalnya iya, baru kalian boleh masuk. Oke, karena harusnya kali ini upper trendline-nya di sini akan bertindak sebagai support, tidak lagi resistance. Jadi untuk sementara, sekali lagi, karena ada beberapa indikasi yang tadi saya sampaikan, maka sekali lagi probability-nya menurut saya lebih tinggi adalah short term pullback itu akan lebih tinggi probability-nya. Karena beberapa indikasi yang tadi saya sampaikan, tetapi tentunya kita nggak boleh mendahului market guys. Kalau kita tidak dikasih adanya setup, ya kita nggak boleh serta-merta langsung sell. Sekali lagi, tunggulah setup yang ada, kemudian konfirmasinya, berupa mungkin breakdown dari neckline-nya, baru teman-teman boleh masuk. Tapi jika tidak dikasih dan kita terus mengalami kenaikan dari sini, nah mungkin dari sana teman-teman yang pengen cari long setup mungkin baru boleh melirik lagi gitu. Tapi itu pun tunggu pullback gitu guys. Karena sekali lagi market itu nggak bergerak hanya ke satu arah. Nggak mungkin meroket terus seperti ini guys. Pasti akan ada pullback-nya sewaktu-waktu. Nah, pullback itu yang akan kalian manfaatkan. Seperti yang sekali lagi teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin modelnya seperti ini, ya kan, kita rally kemudian pullback dulu. Nah, ini yang kalian manfaatkan gitu untuk masuk, ya kan? Seperti juga di sini, kita rally, pullback. Nah, ini kalian teman-teman manfaatkan untuk masuk. Nah, ini yang juga teman-teman harusnya lakukan jika teman-teman belum sempat masuk gitu ya di area-area di sekitaran bawah di sini. Karena untuk sementara tentunya kita sudah bergerak cukup masif ke atas, oke, tanpa ada koreksi yang terlalu berarti menurut saya. So, cepat atau lambat bagi saya akan ada koreksi yang lebih dalam, oke, dan lebih lama sebelum kalau kita memang pengen melanjutkan kenaikan, kita akan lakukan setelah koreksi tersebut selesai.
Oke, sekali lagi, dengan adanya beberapa indikasi ini, menurut saya untuk short term, probability-nya adalah kita harusnya akan mendapatkan short term pullback itu probability-nya lebih tinggi. Tapi sekali lagi, harus tunggu setup yang ada. Paling ideal bagi saya adalah kalau kita akan membuat sebuah fake out ke atas gitu ya, untuk memancing orang-orang untuk long di sekitaran sini, dan kemudian kita mendapatkan ada sell off, disertai ada bear flag di sini. Nah, ini adalah setup paling ideal bagi saya untuk start kembali masuk. Oke, dan mencari peluang untuk short, menargetkan minimal ke sekitaran area 21.900. Kalau misalnya ternyata penurunannya cukup impulsif dari sini, dan kemudian kita baru mendapatkan bear flag dari sana, mungkin saya akan hold dan menargetkan ke target yang lebih rendah, gitu ya. Tapi itu tunggu setupnya dulu ya guys. Kalau misalnya nggak ada dan kita terus mengalami kenaikan, dan kita sudah berhasil jebol di atas area yang saya highlight di sini, maka menurut saya dari sana saya nggak akan cari short setup dulu, kecuali memang ada dikasih indikasi lanjutan. Oke? So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.